Pernahkah Anda mendengar seseorang yang dengan percaya dirinya mengaku sebagai Tuhan? Bayangkan kalau yang mendengarnya adalah Abu Nawas, si cerdik yang tak pernah kehabisan akal. Kira-kira, bagaimana cara Abu Nawas membongkar orang itu? Dengan ilmu? Dengan debat? Atau dengan kelucuan khasnya? Jangan kemana-mana, karena kisah ini bakal bikin Anda mikir, ngakak, sekaligus kagum. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas lainnya. Yuk, tonton sampai akhir karena di bagian terakhir ada pelajaran yang bikin hati kita adem. Di zaman dahulu, Baghdad dikenal sebagai kota ilmu, tempat para ulama, penyair, dan orang-orang aneh berkumpul. Suatu hari, kabar aneh tersebar di pasar. Konon, ada seorang pria yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Orang-orang gempar. Ada yang ketakutan. Ada yang penasaran, tapi ada juga yang cuma geleng-geleng sambil bilang, kalau begitu, biar Abu Nawas saja yang urus. Dan benar saja, ketika kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, ia cuma tersenyum lebar dan berkata, kalau dia Tuhan, berarti dia bisa melakukan apa saja, kan? Wah, ini bakal seru. Pagi itu, matahari Baghdad bersinar cerah, menerangi pasar yang selalu ramai dengan suara tawar-menawar, deru keledai yang membawa barang, dan tawa para pedagang yang sibuk menawarkan dagangannya. Aroma minyak wangi dan harum makanan khas timur tengah bercampur menjadi satu, membuat siapapun yang melintas pasti ingin berhenti sejenak. Namun suasana pagi yang biasanya ceria itu mendadak berubah. Dari arah utara pasar terdengar suara lantang yang membuat orang berhenti beraktivitas. Aku adalah Tuhan. Sembahlah aku, wahai manusia. Suara itu keras, nyaring, dan penuh percaya diri, seolah datang dari seseorang yang benar-benar yakin dengan ucapannya. Orang-orang langsung berhenti berjualan. Seorang penjual kurma sampai menjatuhkan dagangannya karena kaget. Sementara anak-anak kecil yang sedang bermain kelereng berlari menghampiri dengan rasa ingin tahu. Siapa yang ngomong begitu? Tanya salah satu pedagang sambil menegakkan tubuhnya. Itu, si laki-laki berbaju putih lusuh itu. Jawab seorang pembeli sambil menunjuk ke arah tengah pasar. Di sana berdirilah seorang pria berwajah serius, dengan rambut agak berantakan, janggut tipis, dan tatapan tajam ke langit. Ia menengadahkan tangan dan berteriak lagi, akulah Tuhan yang turun ke bumi untuk menguji kalian. Beberapa orang menatapnya bingung, sebagian lain mulai tertawa kecil. Ada juga yang justru berbisik, astagfirullah, ini orang mungkin belum sarapan. Pasar Baghdad yang biasanya ramai oleh suara dagangan kini justru dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penasaran. Wah, ini aneh sekali, ujar seorang penjual roti. Kalau benar dia Tuhan, kenapa dia berdiri di pasar, bukan di istana? Yang lain menimpali, iya, dan kalau dia Tuhan, masa bajunya kusut begitu? Sementara itu, seorang pemuda dengan janggut tipis berlari menuju rumah pejabat pasar. Ia berteriak, ada orang mengaku Tuhan di tengah pasar. Cepat laporkan ke istana. Kabar itu pun menyebar cepat seperti api yang membakar tumpukan jerami. Dari satu sudut ke sudut lain, orang-orang saling menceritakan kisah yang sama dengan versi mereka sendiri. Katanya dia bisa berjalan di atas air. Ah, bohong. Tadi saya lihat dia hampir jatuh karena sandal putus. Serius? Kalau begitu jangan-jangan dia cuma orang lucu yang sedang main peran. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke istana Baghdad. Para penjaga kerajaan langsung menyampaikan berita tersebut kepada Raja Harun al-Rashid. Sang pemimpin yang terkenal bijaksana namun juga mudah penasaran pada hal-hal aneh. Begitu mendengar laporan itu, sang raja mengernyit. Mengaku Tuhan? Di negeriku? Di tengah pasar pula? Ujarnya dengan nada tidak percaya. Benar, tuanku, jawab seorang pengawal. Katanya dia berdiri sambil berteriak-teriak, dan orang-orang sudah mulai berkumpul menontonnya. Raja menghela napas panjang. Aku tidak suka keributan seperti ini. Tapi sebelum aku mengambil keputusan, panggil Abu Nawas. Aku ingin mendengar pendapatnya. Maka berangkatlah seorang utusan ke rumah Abu Nawas. Di rumah sederhananya yang penuh tumpukan buku, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menulis puisi dan menyeruput teh hangat. Begitu utusan datang dan menyampaikan kabar itu, Abu Nawas berhenti menulis, menatap dengan wajah datar, lalu tertawa kecil. Jadi, ada orang mengaku Tuhan di pasar, tanyanya. Benar, Tuan Abu, orang-orang sudah heboh. Raja memintamu datang ke istana segera.
Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. Baiklah, aku datang. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu dulu, Tuhan yang ini, kira-kira jualannya apa ya? Soalnya yang aku tahu, Tuhan sejati tidak pernah berdagang. Utusan itu nyaris tidak tahan menahan tawa, tapi buru-buru menunduk sopan. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rashid langsung menyambut Abu Nawas. Abu Nawas, kau pasti sudah dengar kabar itu, kata sang raja. Abu mengangguk. Sudah, tuanku. Tapi hamba penasaran, apakah orang itu sekadar bercanda, atau benar-benar percaya dirinya Tuhan? Raja menjawab, aku tidak tahu, tapi rakyat sudah mulai resah. Aku ingin kau memeriksanya. Jika dia menipu, kita beri pelajaran. Abu menatap raja sambil menahan tawa. Tenang saja, tuanku. Orang seperti itu tidak perlu dihukum, cukup diuji dengan logika. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu menjawab santai. Jika seseorang mengaku bisa terbang, mintalah dia melakukannya. Jika dia mengaku Tuhan, mintalah dia menurunkan hujan. Kalau gagal, berarti dia hanya manusia yang terlalu percaya diri. Raja tertawa. Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu. Abu membungkuk hormat. Hamba hanya tidak ingin dunia ini kehilangan humor, tuanku. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan wajah tenang dan langkah santai. Ia melihat kerumunan besar di tengah pasar. Orang-orang mengelilingi sosok pria yang masih saja berteriak, "Akulah Tuhan, aku bisa melakukan apa saja." Abu tersenyum kecil, menyeka sedikit debu dari sandalnya, dan berkata pelan, "Kalau begitu, aku ingin melihat sendiri seberapa besar kekuatan Tuhan yang satu ini." Suasana pasar yang awalnya riuh kini berubah jadi tegang tapi lucu. Beberapa orang berbisik, Abu Nawas datang. Yang lain bertepuk tangan kecil, seolah menonton pertunjukan teater. Abu melangkah maju, menatap pria itu sambil berkata lembut, "Wahai Tuan, aku dengar engkau Tuhan. Wah, senang sekali aku bisa bertemu langsung. Tapi, maaf, apakah Tuhan juga ikut antre beli roti di toko sebelah tadi?" Kerumunan langsung tertawa. Pria itu menatap Abu dengan bingung. "Kau ini siapa?" Abu menjawab santai, "Aku cuma manusia biasa, tapi cukup beruntung bisa ketemu Tuhan yang sedang jalan-jalan di pasar." Tawa rakyat Baghdad pun pecah. Dan di sanalah awal mula pertemuan kocak antara Abu Nawas dan pria yang mengaku Tuhan. Kisah yang kelak akan membuat seluruh Baghdad terbahak sekaligus mendapatkan pelajaran berharga. Keesokan harinya, suasana di istana Baghdad tampak sibuk luar biasa. Dari pagi buta, para pengawal mondar-mandir membawa berita dari rakyat. Tapi kali ini bukan tentang pajak, bukan juga tentang panen kurma, melainkan tentang satu hal yang aneh luar biasa. Seorang pria di pasar mengaku dirinya adalah Tuhan. Salah satu pengawal bahkan sampai kehabisan napas ketika menyampaikan kabar itu kepada Raja Harun al-Rashid. "Tuanku, ada yang mengaku Tuhan di pasar besar Baghdad," katanya tersengal-sengal sambil menepuk dadanya sendiri. Raja Harun al-Rashid yang sedang menikmati sarapan kurma dan susu, hampir tersedak mendengarnya. "Apa? Mengaku Tuhan?" Pengawal itu mengangguk cepat. "Benar, tuanku. Orang-orang sudah berkerumun." Katanya dia berteriak-teriak mengajak orang menyembahnya. Raja menghela napas panjang. Maksudku. Aduh, ini orang lagi cari perhatian rupanya." Ia memijat pelipisnya perlahan. Di negeri yang tenang ini, selalu saja ada yang ingin membuat kehebohan. Raja pun berdiri, menatap ke jendela istana, melihat langit Baghdad yang biru cerah. Tapi kalau dibiarkan, rakyat bisa salah paham. "Aku butuh seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tidak bikin gaduh." Tentu saja, hanya satu nama yang terlintas di pikirannya, Abu Nawas. Abu Nawas terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena caranya yang lucu dan tidak pernah membuat suasana tegang menjadi lebih tegang. Justru sebaliknya, semakin rumit masalahnya, semakin lucu cara dia menyelesaikannya. Raja segera memanggil pengawal lain. "Panggil Abu Nawas ke istana. Katakan aku punya urusan besar yang membutuhkan otak dan lidahnya yang lincah." Tak lama kemudian, muncullah Abu Nawas di halaman istana dengan langkah santai seperti biasa. Ia mengenakan jubah sederhana dan sorban miring, seolah baru saja bangun tidur tapi tetap percaya diri seperti sedang menghadiri jamuan makan malam. Begitu tiba di hadapan raja, ia memberi salam dan tersenyum. "Salam sejahtera, tuanku. Apakah hamba dipanggil untuk urusan penting?"
Atau untuk urusan lucu?" Raja tertawa kecil. "Kali ini, Abu, urusannya penting sekaligus lucu." Abu menatap penasaran. "Wah, dua hal yang paling hamba sukai dalam hidup, penting dan lucu. Silakan, tuanku, ceritakan." Raja menjelaskan dengan serius. Ada seorang pria di pasar besar yang mengaku dirinya Tuhan. Ia berdiri di tengah kerumunan, berteriak-teriak, dan orang-orang mulai mempercayainya. Abu Nawas menaikkan satu alis. "Mengaku Tuhan? Wah, luar biasa. Tapi, apakah Tuhan yang satu ini bawa tanda pengenal, tuanku?" Raja menahan tawa. "Tanda pengenal? Maksudmu apa, Abu?" Abu menjawab dengan nada serius tapi penuh kelakar. "Ya, barangkali Tuhan yang ini membawa surat tugas dari langit. Kalau tidak, bagaimana rakyat bisa yakin?" Seluruh pejabat istana yang hadir nyaris tak bisa menahan tawa. Raja menggeleng pelan. "Abu, aku tahu kau akan membuatku tertawa. Tapi tolong, kali ini aku benar-benar butuh penyelesaian. Rakyat sudah heboh. Ada yang percaya, ada yang takut. Kalau dibiarkan, nanti bisa timbul kekacauan." Abu Nawas pun menunduk hormat. "Baiklah, tuanku. Tapi hamba mohon, jangan langsung marah atau menghukum orang itu. Biarkan hamba mengujinya dulu." Raja bertanya dengan nada ingin tahu. "Mengujinya? Maksudmu seperti apa?" Abu tersenyum misterius. "Jika dia benar Tuhan, tentu dia bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Jadi hamba ingin mencoba meminta sesuatu yang kecil saja. Kalau dia benar Tuhan, pasti bisa. Kalau tidak, ya berarti dia hanya manusia biasa yang kehabisan ide." Raja mengangguk. "Baiklah, aku percayakan urusan ini padamu. Tapi jangan sampai rakyat takut. Ya, Abu." Abu menjawab, "Tenang, tuanku. Hamba akan membuat rakyat tertawa sebelum takut." Sebelum pergi, Abu sempat meminta izin terakhir. "Tuanku, kalau boleh hamba usul, jangan kirim tentara atau pengawal. Karena Tuhan palsu biasanya suka panggung besar. Kalau terlalu banyak orang bersenjata, dia bisa merasa penting. Tapi kalau hanya hamba yang datang, mungkin dia akan berpikir hamba penggemar barunya." Raja kembali tertawa. "Kau memang licik dalam cara yang lucu, Abu." Abu membungkuk hormat. "Licik itu kalau niatnya buruk, tuanku. Kalau niatnya menghibur, namanya cerdik." Setelah mendapat izin, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar dengan langkah santai. Dalam hatinya ia bergumam, manusia ini memang aneh. Ada yang ingin jadi raja padahal miskin, ada yang ingin jadi nabi padahal belum hafal doa, dan sekarang ada yang ingin jadi Tuhan. Aku penasaran, Tuhan yang ini makanannya apa ya? Roti, nasi, atau doa yang dikunyah mentah?" Sementara itu, di istana, Raja Harun al-Rashid belum bisa duduk tenang. Ia bolak-balik di ruang singgasananya sambil berpikir, kalau Abu gagal, bisa kacau. Tapi kalau Abu berhasil, pasti ada tawa besar menunggu di akhir cerita. Salah satu penasihat istana berbisik, "Tuanku, mengapa selalu Abu Nawas yang dipanggil kalau urusannya aneh-aneh?" Raja menjawab santai, "Karena orang aneh hanya bisa dikalahkan oleh orang yang lebih aneh darinya." Semua tertawa pelan mendengarnya. Dan dari kejauhan, lonceng pasar Baghdad terdengar berdentang tanda siang menjelang. Di sanalah, Abu Nawas bersiap dengan senyuman nakal di bibirnya, menuju panggung kehidupan tempat logika dan humor berpadu menjadi satu. Kisah ini baru saja dimulai, dan rakyat Baghdad belum tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti bukan hanya lucu, tapi juga mengajarkan makna tentang akal sehat dan kebijaksanaan. Keesokan paginya, Abu Nawas melangkah santai menuju pasar Baghdad yang sudah kembali ramai. Tapi kali ini, suasananya berbeda, bukan karena aroma roti panggang atau teriakan pedagang sayur, melainkan karena satu sosok yang masih berdiri di tengah-tengah keramaian, pria yang mengaku dirinya Tuhan. Orang-orang berkerumun mengelilinginya. Ada yang membawa anak kecil sambil berbisik, "Lihat, nak, katanya itu Tuhan." Ada pula yang cuma datang karena bosan di rumah. Pasar Baghdad pagi itu terasa seperti sedang menonton pertunjukan teater gratis. Pria itu berdiri tegak, mengenakan jubah putih lusuh dan wajah yang penuh percaya diri. Ia menatap langit dan berseru lantang, "Dengarlah wahai manusia, aku adalah Tuhan kalian. Aku turun untuk menyelamatkan kalian dari kesesatan." Beberapa orang langsung menutup mulut menahan tawa, sementara yang lain malah penasaran. Kalau dia Tuhan, kenapa turun ke pasar,
bukan ke istana. Abu Nawas berdiri agak jauh di belakang kerumunan, menyaksikan semuanya sambil tersenyum geli. Ia mengusap janggut tipisnya dan bergumam pelan. Tampaknya Tuhan yang ini tidak bawa awan sebagai kendaraan. Jalan kaki rupanya. Setelah memperhatikan cukup lama, Abu melangkah maju perlahan. Orang-orang langsung memberi jalan, berbisik, "Itu Abu Nawas. Wah, ini bakal seru." Semua tahu, kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti akan ada kejadian lucu sekaligus penuh makna. Sampailah Abu di depan sang Tuhan. Ia memberi salam sopan dan berkata dengan suara tenang, "Wahai Tuan, apakah benar engkau Tuhan yang turun dari langit?" Pria itu menegakkan tubuh dan menjawab penuh wibawa, "Benar, akulah Tuhan. Aku bisa melakukan segalanya." Abu mengangguk pelan, pura-pura kagum. "Wah, hebat sekali. Hamba ini cuma manusia biasa, sering lapar, sering haus. Kalau begitu, bolehkah Tuhan menunjukkan salah satu kekuasaannya kepada hamba yang hina ini?" Pria itu tersenyum bangga. "Tentu saja. Aku bisa melakukan apa saja. Mintalah apapun yang kau inginkan." Abu mengangguk lagi, lalu dengan nada polos bertanya, "Baiklah, hamba lapar. Bisakah Tuhan memberi hamba sepotong roti tanpa perlu ke toko?" Kerumunan pasar langsung menahan tawa. Pria itu mendadak terdiam. Matanya berputar mencari jawaban. Sekarang aku sedang, tidak membawa peralatan untuk menciptakan roti." Abu mengangguk dengan wajah serius, pura-pura berpikir dalam-dalam. "Oh, jadi Tuhan juga butuh peralatannya? Saya kira cukup dengan berkata, 'Jadilah roti.' Lalu muncul roti." Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan seekor keledai di dekat sana ikut meringkik seolah paham lelucon itu. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap pria itu dengan wajah heran. "Baiklah, kalau tidak bisa membuat roti, tak apa. Tapi setidaknya, bisa dong membuat matahari terbenam sekarang? Soalnya saya ingin tidur siang tanpa silau." Pria itu kembali bingung. Matahari? Itu nanti sore saja. Sekarang belum waktunya." Abu tersenyum lebar. "Wah, jadi engkau Tuhan yang kerja pakai jadwal? Ada jam kerjanya, ya?" Ledakan tawa pun menggema di pasar. Bahkan beberapa pedagang sampai menjatuhkan barang dagangan karena menahan perut. Pria itu mulai geram. "Jangan main-main denganku. Aku ini Tuhan. Aku tahu segalanya." Abu pura-pura kaget. "Oh, begitu? Kalau begitu, Tuhan pasti tahu isi hatiku sekarang dong." "Tentu saja," jawab pria itu dengan cepat. Abu mendekat dan berbisik, "Baiklah, kalau engkau benar tahu isi hatiku, coba sebut apa yang sedang kupikirkan." Pria itu diam lama. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Keringat mulai menetes di kening. Abu tersenyum kecil. Tidak bisa menjawab? Wah, Tuhan kok butuh waktu berpikir. Orang-orang semakin tertawa keras. Pria itu berusaha menjaga wibawanya. "Aku hanya sedang mengujimu, manusia." Abu membalas santai. "Wah, Tuhan yang ini ternyata doyan ujian juga. Ya, jangan-jangan nanti kalau hamba lulus, dikasih ijazah dari langit." Kerumunan makin riuh. Beberapa bahkan bersorak, "Tambah lagi, Abu, tambah lagi." Tapi Abu tetap tenang. Ia tidak menghina, tidak marah, hanya bermain dengan logika sederhana dan humor yang lembut. Kemudian ia berkata, "Baiklah, Tuhan yang mulia, bolehkah aku bertanya satu hal terakhir sebelum aku percaya padamu?" "Tentu saja," jawab pria itu cepat, mulai yakin lagi. Abu menatapnya dengan wajah polos dan berkata, "Tuhan pasti tidak butuh makan, kan?" Pria itu menjawab tegas, "Tentu tidak. Aku tidak butuh makanan manusia." Abu mengangguk pelan. "Oh begitu, tapi tadi aku lihat engkau beli 2 potong roti di warung ujung sana. Jadi itu makanan malaikat, ya?" Kerumunan langsung meledak tertawa. Beberapa orang sampai menepuk pundak Abu sambil berkata, "Wah, ini Tuhan lapar rupanya." Pria itu mulai kehilangan muka. Ia berusaha membela diri. "Itu hanya pura-pura." Abu menjawab sambil tersenyum, "Kalau pura-pura lapar saja sudah susah dijelaskan, bagaimana dengan pura-pura jadi Tuhan?" Tawa semakin keras. Bahkan penjual rempah di ujung pasar sampai berseru, "Abu Nawas menang lagi." Abu kemudian mengangkat tangan, menenangkan kerumunan. "Wahai rakyat Baghdad, jangan marah, jangan menghina. Kadang,
Orang yang mengaku hebat hanya ingin diperhatikan. Tapi ingatlah, tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan, sebagaimana tidak ada sandal yang bisa berubah jadi singgasana. Kerumunan pun tenang. Pria itu menunduk malu, tapi Abu tidak menghukumnya. Ia hanya menepuk bahunya dan berkata pelan, "Pulanglah, Tuan." Tuhan tidak perlu bicara keras-keras. Ia didengar bahkan tanpa suara. Dan dengan itu, suasana pasar kembali tenang. Orang-orang pulang sambil tertawa, menceritakan kelucuan Abu Nawas yang sekali lagi membongkar kebohongan tanpa perlu marah. Sementara Abu berjalan pelan meninggalkan keramaian, ia berbisik pada dirinya sendiri. Lucu sekali dunia ini. Manusia yang benar kadang diragukan, sementara yang mengaku Tuhan malah disoraki. Untung saja aku masih waras, walau kadang orang bilang aku gila. Abu pun tertawa kecil, melangkah pulang ke rumahnya, sementara rakyat Baghdad masih membicarakan kejadian itu berhari-hari kemudian. Ketika berita tentang pria yang mengaku sebagai Tuhan semakin ramai dibicarakan di seluruh kota Baghdad, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tahu, melawan seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan bukan hal mudah, apalagi orang itu pandai bicara, penuh tipu daya, dan punya banyak pengikut fanatik. Tapi bagi Abu Nawas, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan akal dan sedikit kelucuan. Hari itu, Abu Nawas mendatangi alun-alun kota di mana si pria itu biasa berceramah. Dengan jubah lusuh tapi langkah penuh percaya diri, ia mendekat ke tengah kerumunan. Orang-orang bersorak, "Lihat, itu Abu Nawas, orang yang katanya bisa membuat raja tertawa dan menangis dalam satu waktu." Sementara si pria yang mengaku Tuhan menatap Abu Nawas dengan senyum congkak. "Ah, Abu Nawas, akhirnya kau datang juga. Apa kau ingin menyembahku seperti mereka semua?" katanya sambil menunjuk arah para pengikut yang berbaris penuh hormat. Abu Nawas menggaruk kepala, pura-pura bingung. "Menyembahmu? Boleh saja. Tapi sebelum itu, izinkan aku menguji sedikit kekuasaanmu, wahai Tuhan lokal." Kerumunan tertawa kecil, tapi si pria itu tetap tenang. "Ujian? Baik, katakan apa yang kau inginkan, agar seluruh Baghdad tahu kekuatan ilahiku," katanya dengan dada membusung. Abu Nawas tersenyum licik. "Sederhana saja. Aku lapar sejak pagi. Kalau benar engkau Tuhan, turunkanlah sepotong roti dari langit untukku. Tak usah banyak-banyak, cukup satu yang hangat dan lembut. Aku tidak rakus, hanya lapar." Kerumunan langsung hening. Semua menatap ke langit, menunggu keajaiban. Si pria itu menengadah juga, tapi tidak ada apa-apa kecuali awan berarak pelan. Lalu, untuk menjaga wibawanya, ia beralasan, "Tuhan tidak perlu menurunkan roti begitu saja. Kau harus berdoa dulu dengan hati suci, baru akan datang." Abu Nawas cepat menimpali, "Oh begitu? Kalau begitu aku berdoa saja kepada Allah yang benar. Siapa tahu Dia berkenan memberi roti sungguhan." Ia pun menengadah ke langit sambil berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, kirimkanlah aku roti sebagai rezeki dari MU." Dan di saat itu, plop, sesuatu jatuh tepat di depan Abu Nawas. Semua orang terkejut. Sebuah roti hangat jatuh dari atap toko roti di samping alun-alun, terkena tiupan angin kencang. Para pengikut pria itu tercengang, sementara si pria yang mengaku Tuhan langsung keringat dingin. Abu Nawas pura-pura terkejut juga. "Wah, lihat ini. Allah mengabulkan doaku. Padahal aku cuma minta sepotong roti," katanya sambil mengunyah roti itu dengan santai di depan semua orang. Kerumunan pun meledak dengan tawa. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menepuk bahu temannya sambil berkata, "Tuhan gadungan kalah sama tukang roti." Tapi Abu Nawas belum selesai. Dengan nada kocak namun tajam, ia berkata, "Wahai Tuhan palsu, maaf ya. Ternyata rezekiku lebih cepat datang dari toko roti daripada kekuasaanmu dari langit." Pria itu berusaha menutupi rasa malunya, tapi wajahnya memerah seperti delima. Ia mencoba membalas, "Itu kebetulan. Angin meniup roti itu, bukan mukjizatmu." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar, itu kebetulan. Tapi bukankah kalau engkau benar-benar Tuhan, seharusnya bisa mengatur kebetulan juga? Masa kalah sama angin?" Kerumunan pun pecah lagi dengan tawa lepas. Bahkan beberapa pengikut pria itu mulai terlihat ragu, menatap satu sama lain dengan wajah bingung. Abu Nawas lalu melangkah pelan ke depan, menatap pria itu tepat di mata, dan berkata dengan nada lembut tapi penuh makna, "Tuhan yang benar tidak perlu mengaku-ngaku.
Karena kekuasaannya sudah tampak bahkan tanpa kata-kata. Tapi kalau kau harus bicara keras supaya dipercaya, mungkin kau bukan Tuhan, tapi tukang tipu yang kehausan perhatian. Suasana berubah. Dari tawa menjadi tepuk tangan riuh. Orang-orang mulai bersorak, "Hidup Abu Nawas! Tuhan gadungan terbongkar!" Dan di tengah kerumunan yang gaduh itu, Abu Nawas menatap ke langit sambil tertawa kecil. Alhamdulillah, ternyata roti bisa jadi alat ujian paling empuk di dunia. Ia pun berjalan pergi sambil mengunyah sisa roti dengan santai, meninggalkan si pria yang kini kehilangan pengikutnya satu persatu. Sebuah pelajaran besar terselip di balik lucuan itu. Kebenaran tidak butuh pengakuan, cukup pembuktian. Dan kadang, pembuktian itu bisa datang dari sepotong roti yang jatuh dari langit. Setelah keajaiban roti jatuh dari langit, itu, suasana di alun-alun Baghdad benar-benar berubah drastis. Pria yang sebelumnya dielu-elukan sebagai Tuhan, mendadak seperti kehilangan seluruh sinar keagungannya. Wibawanya yang dulu terasa kuat kini lenyap, seperti asap dupa tertiup angin. Orang-orang yang tadinya tunduk dan mencium tangannya, kini justru menatapnya dengan pandangan ragu, bahkan geli. Abu Nawas masih berdiri santai di tengah kerumunan, sambil mengunyah sisa roti dengan nikmat. Ia menatap pria itu dengan senyum jahil khasnya. "Wahai Tuhan palsu," katanya dengan nada seperti guru yang sedang menasihati murid malas, "kalau kau memang benar-benar memiliki kekuatan ilahi, kenapa tidak kau ambil saja roti ini dari tanganku sekarang?" Si pria yang mengaku Tuhan menegakkan badannya, mencoba terlihat tegas. "Aku tidak mau memperlihatkan kekuatanku di hadapan orang-orang yang tidak beriman," katanya dengan suara bergetar. Tapi suaranya tak lagi berwibawa, malah terdengar seperti alasan orang kepepet yang ketahuan berbohong. Abu Nawas langsung menimpali cepat. "Oh begitu? Jadi kau hanya mau menunjukkan kekuatanmu kepada orang yang sudah percaya? Itu sama saja seperti tukang sulap yang tampil di depan kaca, agar penonton tak bisa lihat triknya." Kerumunan meledak tertawa lagi. Beberapa orang sampai terpingkal-pingkal. Bahkan ada yang jatuh terduduk sambil menepuk-nepuk tanah. "Benar juga. Tuhan macam apa yang takut diuji?" seru seseorang dari barisan belakang. Pria itu mulai panik. Ia melihat pengikutnya satu persatu mundur perlahan. Mereka saling berbisik, membicarakan keanehan-keanehan yang dulu mereka abaikan. "Kau ingat waktu dia bilang bisa menyembuhkan orang buta, tapi ujung-ujungnya cuma nyiram air ke wajahnya?" "Iya, aku juga curiga. Waktu dia bilang bisa memanggil hujan, malah datang debu." Sadar bahwa situasi berbalik, pria itu berusaha mengembalikan kendali. "Kalian semua telah tertipu oleh kata-kata Abu Nawas. Dia ini ahli sihir. Dialah yang membuat roti itu jatuh dari atap, bukan mukjizat Tuhan kalian." Abu Nawas menepuk dadanya dengan gaya dramatis. "Wah, kalau aku bisa bikin roti jatuh dari langit, mungkin aku lebih cocok jadi kepala dapur istana daripada penipu seperti engkau." Tawa pun kembali pecah. Bahkan para pedagang di sekitar alun-alun yang awalnya takut ikut campur, kini ikut berteriak, "Abu Nawas benar. Tuhan gadungan. Kembalilah ke bumi sebelum benar-benar dibakar matahari." Pria itu benar-benar kehilangan muka. Ia berusaha tetap tegak, tapi langkahnya goyah. Matanya melirik ke kanan dan kiri, mencari cara untuk kabur tanpa terlihat seperti pengecut. Tapi Abu Nawas tak memberi kesempatan. Dengan gaya sok serius, Abu Nawas melangkah mendekat sambil berkata, "Baiklah, wahai makhluk yang katanya, Tuhan. Aku masih ingin memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kau benar memiliki kekuatan, tolong ubah wajahku menjadi kuda sekarang juga. Aku ingin pulang ke istana dengan cepat." Semua orang menahan tawa. Si pria itu diam membisu, menatap Abu Nawas seperti ingin menelan ludahnya sendiri. "Kenapa diam?" tanya Abu Nawas, berpura-pura polos. "Ayo, ubah aku jadi kuda. Bukankah itu hal sepele bagi seorang Tuhan sepertimu?" Karena tak bisa menjawab, pria itu hanya berkata lirih, "Aku tidak mau memperlihatkan kekuatanku di depan orang-orang yang penuh dosa." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Haha, kalau begitu, kau akan kesulitan menunjukkan kekuatanmu dimanapun, karena manusia itu memang penuh dosa. Bahkan dirimu sendiri, wahai yang katanya suci, tampaknya paling banyak dosanya." Kerumunan pun bersorak, dan beberapa orang mulai bersiul mengejek. Wibawa pria itu lenyap sepenuhnya. Ia tak lagi tampak berwibawa atau suci, melainkan seperti badut yang gagal di tengah pasar. Melihat semua mata kini menatapnya dengan jijik, pria itu akhirnya tak tahan.
Ia menurunkan pandangan, lalu berjalan cepat meninggalkan alun-alun. Para pengikutnya langsung bubar, sebagian malu, sebagian menyesal karena pernah mempercayainya. Abu Nawas pun menatap punggung pria itu yang semakin menjauh, lalu berkata lantang, "Ingatlah wahai penduduk Baghdad, barang siapa mengaku Tuhan, maka dia telah kalah sebelum diuji. Karena Tuhan sejati tidak butuh pengakuan, cukup perbuatannya yang berbicara." Kerumunan bersorak panjang. Anak-anak menirukan gaya bicara Abu Nawas sambil tertawa-tawa, sementara para pedagang berbisik, "Orang seperti Abu Nawas inilah yang membuat dunia ini masih lucu tapi penuh hikmah." Sore itu, langit Baghdad tampak cerah, seolah ikut tersenyum. Abu Nawas melangkah pergi dengan santai, membawa kisah baru yang akan melegenda di pasar, di kedai, bahkan di ruang istana. Ia menatap langit sambil bergumam, "Wibawa bisa hilang karena kebohongan, tapi kebenaran, itu tidak butuh wibawa untuk bersinar." Dan begitu saja, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Di satu tangannya masih ada sisa roti dari mukjizat langit tadi. Ia menggigitnya pelan sambil tersenyum nakal. Ternyata, menurunkan wibawa penipu lebih mudah daripada menurunkan roti dari langit. Keesokan harinya, cerita tentang Tuhan gadungan yang dikalahkan oleh roti sudah menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Dari pasar rempah hingga kedai kopi, semua orang menceritakan ulang kisah itu dengan versi masing-masing. Ada yang menirukan gaya bicara si penipu, ada pula yang menirukan ekspresi Abu Nawas ketika berkata, "Tuhan tidak perlu mengaku-ngaku." Namun, seperti biasanya, berita heboh di Baghdad pasti cepat sampai ke telinga sang Raja Harun al-Rashid. Ia sedang duduk di ruang singgasananya, menikmati teh hangat, ketika seorang pengawal datang tergopoh-gopoh. "Ampun, Baginda, ada kabar heboh di pasar." Abu Nawas lagi-lagi membuat seluruh kota tertawa, tapi kali ini karena membongkar seorang pria yang mengaku Tuhan. Raja menegakkan badan. Matanya menyipit, antara kaget dan penasaran. "Apa? Mengaku Tuhan? Di Baghdad?" Dan Abu Nawas yang menghadapinya, katanya sambil menahan tawa yang hampir keluar, "Kalau begitu, panggil dia kemari. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya sendiri." Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Dengan langkah santai dan wajah tenang, ia memasuki ruangan megah itu sambil membawa sepotong roti kering yang sudah dibungkus kain. Para pengawal dan pejabat istana memandang heran. Kenapa orang seperti Abu Nawas datang ke hadapan raja dengan membawa roti? Raja tersenyum begitu melihatnya. "Abu Nawas, sahabat lamaku yang suka membuat kepala istana pening dan perutku sakit karena tertawa. Katakan, apa lagi yang telah kau lakukan kali ini?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan gaya khasnya yang sopan tapi lucu, "Ampun, Baginda, hamba tidak melakukan apa-apa, hanya menolong seorang Tuhan, agar kembali menjadi manusia biasa." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau menolong Tuhan? Haha, ceritakan padaku, bagaimana bisa seorang manusia membantu Tuhan?" Abu Nawas pun menceritakan seluruh kejadian di alun-alun dengan gaya dramatis, lengkap dengan gerakan tangan, nada suara naik turun, dan ekspresi wajah yang kocak. Setiap kali sampai di bagian penting, seperti ketika roti jatuh dari langit, raja dan para menteri tertawa sampai terbatuk-batuk. Dan pada saat itulah, "Baginda," kata Abu Nawas sambil mengangkat roti yang dibungkus kain, "jatuhlah roti ini. Sebagai bukti bahwa rezeki sejati datang dari langit, tapi lewat toko roti di sebelah alun-alun." Raja memegangi perutnya sambil tertawa keras. "Demi Allah, hanya kau yang bisa membuat kebodohan seseorang menjadi pelajaran moral yang begitu lucu, Abu Nawas." Namun setelah tawa reda, raja menatapnya dengan wajah yang lebih serius. "Tapi katakan, mengapa kau tidak langsung menghukumnya saja? Bukankah orang yang mengaku Tuhan pantas diberi pelajaran keras?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Baginda, jika hamba menghukumnya dengan cambuk, ia akan mati dalam kesombongan. Tapi jika hamba mempermalukannya di depan orang banyak, ia akan hidup dalam penyesalan. Dan penyesalan, Baginda, jauh lebih mendidik daripada pukulan." Raja terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan penuh kagum. "Kau benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya pandai membuat orang tertawa, tapi juga mampu membuat mereka berpikir." Salah satu menteri istana berbisik raja, "Baginda, mungkin sebaiknya kita beri penghargaan kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya." Raja tersenyum. "Tentu. Abu Nawas, apa hadiah yang kau inginkan kali ini?" Abu Nawas menggaruk kepala dan menjawab santai, "Kalau boleh,
Baginda, hamba hanya ingin hadiah yang sederhana, satu roti hangat setiap pagi dari dapur istana. Biar kalau ada orang lain yang mengaku Tuhan, hamba tidak perlu menunggu roti jatuh dari langit lagi. Raja langsung tertawa terpingkal-pingkal. Permintaanmu aneh tapi bijak. Baiklah, mulai hari ini, dapur istana akan mengirim roti segar untukmu setiap pagi. Dan semoga tidak ada lagi Tuhan-Tuhan palsu yang datang ke Baghdad. Abu Nawas menunduk hormat sambil berkata dengan nada menggoda, "Amin, Baginda. Tapi kalau ada yang datang lagi, hamba siap menurunkannya kembali ke bumi." Tawa besar kembali menggema di seluruh ruangan. Para menteri bertepuk tangan, dan bahkan para pengawal pun ikut tersenyum. Dalam hati, mereka semua tahu bahwa Abu Nawas bukan hanya pelawak istana. Dia adalah cermin kebijaksanaan yang dibungkus kelucuan. Saat hendak keluar dari istana, Raja sempat memanggilnya lagi. "Abu Nawas." Abu Nawas berbalik. "Ya, Baginda." Raja berkata sambil menahan tawa, "Jangan bawa roti itu keluar. Nanti orang-orang kira kau bisa menurunkannya lagi dari langit." Abu Nawas tertawa lepas, lalu menjawab, "Tenang, Baginda. Kalau ada yang bertanya, akan hamba bilang, ini rezeki dari Allah, bukan mukjizat Abu Nawas." Raja pun mengangguk puas. "Itulah sebabnya Baghdad butuh orang sepertimu, Abu Nawas. Orang yang bisa mengalahkan kesombongan dengan tawa, dan menegakkan kebenaran dengan roti." Dan begitulah, Abu Nawas pulang dari istana dengan hati gembira, membawa roti dan doa kebaikan. Ia tahu, kadang cara terbaik melawan kebohongan bukan dengan pedang atau kemarahan, tapi dengan akal cerdas, senyum lebar, dan sedikit humor yang menampar tanpa menyakiti. Langit sore Baghdad tampak indah ketika ia berjalan melewati pasar. Anak-anak yang melihatnya bersorak, "Abu Nawas, Abu Nawas, ceritakan lagi tentang roti dari langit." Abu Nawas tersenyum sambil melambaikan tangan. Nanti, roti dari langit hanya turun kalau perut kalian lapar dan hati kalian jujur." Orang-orang tertawa, dan Baghdad pun kembali damai, dengan tawa yang penuh makna dan roti yang harum mengingatkan mereka, bahwa tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang sesungguhnya. Setelah kejadian, roti dari langit, dan pertemuannya dengan Raja Harun al-Rashid, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh Baghdad. Setiap orang membicarakan kecerdikannya, bukan hanya karena ia berhasil mempermalukan pria yang mengaku Tuhan, tetapi juga karena caranya yang lucu, lembut, dan penuh hikmah. Namun, siapa sangka, Abu Nawas ternyata belum selesai. Ia masih punya satu trik terakhir untuk memastikan si penipu itu benar-benar kapok dan tak berani lagi menyesatkan siapapun. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar sambil membawa sebuah karung besar di pundaknya. Orang-orang yang mengenalnya langsung menyapa, "Abu Nawas, apa isi karungmu itu?" "Emas dari raja?" tanya seorang pedagang rempah sambil tertawa. Abu Nawas menjawab santai, "Bukan emas, bukan juga perak. Ini lebih berharga dari itu. Ini rahasia untuk mengembalikan wibawa seseorang yang hilang." Orang-orang langsung penasaran. "Rahasia apa itu? Untuk siapa?" Abu Nawas tersenyum licik. "Untuk seseorang yang pernah mengaku Tuhan, tapi sekarang bahkan ayam pun tak mau mendekat padanya." Ternyata, setelah kejadian di alun-alun, si pria penipu itu benar-benar jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Tidak ada lagi pengikut, tidak ada yang mau memberi makan, bahkan rumahnya pun kosong. Namun bukannya bertobat, ia malah berusaha mencari cara agar bisa kembali dipercaya masyarakat. Kali ini dengan mengaku sebagai orang suci yang mendapat ampunan langsung dari langit. Abu Nawas mendengar kabar itu dan menggeleng-gelengkan kepala. "Wah, rupanya si penipu ini belum sadar juga. Baiklah, aku akan beri dia pelajaran terakhir. Pelajaran yang bukan hanya membuatnya jera, tapi juga membuat seluruh Baghdad mengingatnya sebagai contoh kebodohan yang lucu." Sore itu, Abu Nawas datang ke tempat si penipu berkumpul dengan beberapa orang baru yang mulai ia pengaruhi. Dengan karung besar di punggung, Abu Nawas pura-pura datang sebagai pengikut baru. "Assalamualaikum, wahai orang suci yang katanya sudah diampuni langsung dari langit," katanya dengan nada hormat tapi menggoda. "Aku dengar engkau kini lebih berkuasa daripada sebelumnya." Pria itu melihatnya, agak ragu. "Kau, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk dengan wajah polos. "Iya, tapi jangan khawatir. Aku datang bukan untuk menguji lagi. Aku malah ingin memberimu hadiah sebagai tanda penyesalanku telah mempermalukanmu di depan umum." Kerumunan kecil di sekitar mereka mulai berbisik. "Abu Nawas minta maaf? Wah,
Ini tak pernah terjadi sebelumnya. Dengan penuh drama, Abu Nawas membuka karungnya perlahan. Lihatlah ini, katanya sambil menunduk dalam. Hadiah yang datang langsung dari langit. Semua orang menatap karung itu dengan mata membesar. Bahkan si pria penipu ikut terpukau. Apa itu? Cahaya? Mukjizat? Katanya dengan suara bergetar penuh harap. Abu Nawas pura-pura khusyuk, lalu berkata, ini adalah karung berisi udara dari surga. Kerumunan terdiam. Beberapa menatap bingung, yang lain tertawa kecil tapi menahan diri. Si penipu mendekat, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Udara dari surga? Serius? Abu Nawas mengangguk mantap. Ya, tapi hanya orang yang benar-benar suci yang bisa mencium keharumannya. Kalau engkau betul sudah diampuni langit, tentu kau bisa membuktikannya di depan kami semua. Kerumunan menahan tawa. Ini pasti jebakan, tapi mereka tidak sabar melihat kelanjutannya. Abu Nawas membuka sedikit mulut karung, lalu mengarahkannya ke pria itu. Silakan, wahai yang suci, hiruplah udara surga ini. Dengan penuh keyakinan dan kebodohan, pria itu menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Ha. Dan tiba-tiba, Pak, semburan debu halus keluar dari karung, membuat wajahnya penuh abu dan tepung. Kerumunan langsung meledak tertawa. Ada yang terjatuh ke tanah, ada yang sampai meneteskan air mata karena terlalu geli. Abu Nawas dengan tenang menepuk karungnya sambil berkata, maaf ya, ternyata ini bukan udara surga, tapi tepung sisa roti yang dulu jatuh dari langit. Sepertinya Tuhan ingin mengingatkanmu, kalau masih ingin dekat dengan surga, bersihkan dulu mukamu. Si pria berusaha membersihkan wajahnya, tapi tepung itu menempel di mana-mana. Ia tampak seperti boneka tepung yang berjalan gontai di tengah tawa orang-orang. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bijak tapi tetap kocak. Wahai penduduk Baghdad, lihatlah. Inilah perbedaan antara yang mengaku suci dan yang benar-benar suci. Yang benar-benar suci tak pernah mengaku, sedangkan yang palsu selalu cari cara agar dipercaya, bahkan sampai rela menghirup tepung. Kerumunan pun bersorak, hidup Abu Nawas. Hancur sudah si Tuhan palsu. Pria itu akhirnya lari terbirit-birit, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang di Baghdad yang berani mengaku Tuhan atau orang suci gadungan. Semua tahu, kalau Abu Nawas masih hidup, maka kebohongan tidak akan lama bertahan. Setelah semua tenang, seorang anak kecil menghampiri Abu Nawas dan bertanya polos, Tuan Abu, kenapa Tuan tidak marah pada orang itu, padahal dia menipu banyak orang? Abu Nawas tersenyum dan mengelus kepala anak itu. Nah, kalau kita marah, kebohongan akan tumbuh lagi. Tapi kalau kita tertawakan, kebohongan itu akan malu dan hilang sendiri. Anak itu mengangguk pelan, dan Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan tawa yang perlahan berubah menjadi pelajaran. Sambil berjalan menuju rumahnya, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, trik terakhir bukan untuk mempermalukan orang, tapi untuk menyadarkan manusia bahwa kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan akal dan sedikit tepung. Baghdad sore itu kembali tenang, tapi kisah udara surga Abu Nawas menjadi legenda baru yang diceritakan turun-temurun. Kisah tentang kecerdikan, kesabaran, dan humor seorang bijak yang selalu menang tanpa menyakiti. Setelah semua kejadian yang menegangkan sekaligus kocak itu berakhir, suasana di istana Baghdad kembali normal. Raja Harun al-Rashid tampak duduk di singgasananya dengan wajah lega. Para pengawal yang tadi tegang kini bisa tertawa lepas, terutama setelah melihat bagaimana Abu Nawas menyingkap kebohongan pria yang mengaku Tuhan itu dengan cara yang luar biasa lucu, tetapi juga penuh makna. Raja menatap Abu Nawas dengan senyum kagum. Wahai Abu Nawas, katanya sambil menggeleng-geleng, kau benar-benar membuat seluruh istana tertawa sekaligus berpikir. Aku tak habis pikir bagaimana bisa kau menyusun siasat sekreatif itu. Abu Nawas hanya tersenyum santai, lalu menjawab dengan gaya khasnya yang santai tapi penuh makna. Tuanku Raja, orang yang mengaku Tuhan biasanya mudah sekali bicara besar, tapi tidak bisa melakukan hal kecil yang membuktikan kebenarannya. Kalau dia benar Tuhan, seharusnya tidak gentar oleh roti hangus, apalagi takut melihat pintu penjara. Semua yang hadir tertawa mendengarnya. Tapi di balik tawa itu, ada pelajaran besar yang mulai menyelinap di hati mereka. Bahwa kadang kebohongan yang dibalut dengan keangkuhan hanya bisa dihadapi dengan kecerdikan dan humor. Pria yang mengaku Tuhan itu akhirnya ditahan oleh penjaga istana. Namun sebelum dibawa pergi, Abu Nawas mendekatinya dan berkata dengan lembut, Wahai manusia, seandainya benar kau Tuhan,
tentu kau tak akan butuh pengakuan dari orang lain. Karena Tuhan sejati tidak pernah butuh pengakuan untuk membuktikan kebesarannya. Justru manusialah yang butuh pengakuan bahwa ia lemah. Pria itu tertunduk, malu dan tak mampu membalas sepatah kata pun. Ia menyadari kebodohannya sendiri. Bahkan sebagian pengawal berkata pelan, andai semua orang punya cara berpikir seperti Abu Nawas, mungkin dunia akan lebih banyak tertawa daripada bertengkar. Raja Harun lalu mengangkat tangannya dan berkata lantang, "Hari ini, aku resmi menobatkan Abu Nawas sebagai penasehat kerajaan yang tidak hanya cerdas, tapi juga membawa tawa dan pelajaran. Karena terkadang, kebenaran tidak harus disampaikan dengan marah, tapi cukup dengan akal sehat dan sedikit kelucuan." Abu Nawas menunduk sopan, lalu menjawab dengan gaya rendah hati, "Tuanku Raja, saya hanya ingin dunia tahu bahwa agama dan akal sehat itu tidak pernah berlawanan. Yang membuat masalah adalah orang yang kehilangan akal tapi mengaku paling beriman." Seketika istana meledak dengan tawa riuh. Bahkan raja sendiri sampai menepuk lutut karena tak tahan menahan geli. Tapi di balik tawa itu, kata-kata Abu Nawas membekas di hati semua orang. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi karena caranya mengajarkan kebenaran tanpa membuat orang merasa direndahkan. Ia mengubah perdebatan menjadi tawa, dan menjadikan tawa sebagai jembatan menuju pemahaman. Hari-harinya kembali berjalan normal. Abu Nawas tetap berjalan di jalan-jalan Baghdad, berbaur dengan rakyat jelata, tertawa bersama anak-anak kecil, dan sesekali mengunjungi pasar sambil mendengarkan cerita lucu dari para pedagang. Ia selalu berkata, "Kalau ingin hidup tenang, jangan terlalu percaya pada orang yang mengaku suci, tapi percayalah pada mereka yang bisa tertawa jujur." Pesan moral dari kisah ini pun sangat dalam, meski dibungkus tawa, bahwa kebenaran tidak selalu butuh kemarahan untuk ditegakkan. Kadang cukup dengan kebijaksanaan dan sedikit kelucuan. Orang yang benar-benar beriman tidak akan pernah mengaku Tuhan, karena ia tahu posisinya sebagai makhluk. Sedangkan orang yang suka mengaku Tuhan, biasanya justru sedang menutupi kelemahannya dengan kesombongan. Abu Nawas mengajarkan bahwa akal adalah anugerah besar. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang sungguh ilahi dan mana yang sekadar omong besar. Ia juga menunjukkan bahwa tidak semua hal serius harus dihadapi dengan murka. Kadang tawa yang cerdas bisa menghancurkan keangkuhan yang paling keras. Malam itu, ketika Baghdad mulai sunyi dan bintang bertaburan di langit, Abu Nawas berjalan pulang sambil menatap langit. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Ya Allah, betapa banyak manusia yang ingin diakui besar, padahal kebesaran sejati hanya milik MU. Tugas kami hanyalah tertawa, belajar, dan bersyukur." Begitulah akhir kisah lucu tapi syarat makna ini. Sebuah pengingat bahwa iman tanpa akal hanya akan membawa kesesatan, sementara akal tanpa iman akan membuat manusia sombong. Tapi bila keduanya bersatu, maka lahirlah kebijaksanaan, seperti Abu Nawas yang mampu menertawakan kesombongan sambil menegakkan kebenaran. Dan pesan terakhir dari kisah ini, jangan mudah percaya pada orang yang mengaku lebih dari manusia biasa, apalagi sampai mengaku Tuhan. Karena yang benar-benar dekat dengan Tuhan justru tidak pernah berani mengaku begitu. Jadi, kalau suatu hari kamu bertemu orang yang bicara besar soal dirinya, cukup tersenyum dan katakan, "Kalau benar kamu sehebat itu, bisakah kamu membuat satu roti dari langit seperti Abu Nawas dulu?" Siapa tahu, dia langsung diam, atau malah kabur seperti si pengaku Tuhan itu. Hiduplah dengan akal, berimanlah dengan hati, dan tertawalah dengan niat yang baik. Karena tawa yang bijak adalah doa yang tersenyum. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menonton video ini sampai akhir, teman-teman. Semoga kisah lucu tapi penuh makna tentang Abu Nawas membongkar pria yang mengaku Tuhan ini bisa membuat hari kalian lebih cerah, hati lebih ringan, dan pikiran jadi lebih bijak. Jangan lupa ya, tekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan kisah-kisah seru, lucu, dan penuh hikmah lainnya dari Abu Nawas dan tokoh-tokoh bijak dunia. Setiap tawa yang kalian bagikan dan setiap dukungan kalian adalah semangat buat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang menghibur dan menenangkan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu bisa tertawa dengan bijak seperti Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.